Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan dan kami takzimi Bapak Direktur Pondok Pesantren Al-Wahid Pape beserta seluruh jajaran pembina dan guru serta tenaga pengajar yang insya Allah anak-anak kita mendapatkan keberkahan ilmu berkat usaha dan kerja keras beliau semua. Kita doakan semoga dari lisan beliau, dari pikiran dan kerja keras para guru dan dewan pembina, anak-anak kita mendapatkan keberkahan ilmu, baik keberkahan Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pagi hari ini menjelang siang, saya sebenarnya dengan takzim ke ayahanda Direktur Pondok Pesantren Al-Wahid Pape, saya mengatakan saya harus hadir karena saya sudah 4 kali diundang sama beliau, tidak sempat ada waktu. Jadi jadwal Kalimantan saya potong 1 hari untuk hadir sebagai takzim, dan saya merasa saya berdosa kalau tidak bisa hadir di tempat ini. Hanya saya tidak panjang lebar karena anak-anak kita sebenarnya sudah hebat. Dia sudah mengalahkan saya karena di sini khatam Quran 30 juz luar biasa. Tapi saya wasiatkan bahwa ilmu itu ada 2. Yang pertama ada ilmu akal, yang kedua ada ilmu berkah. Ilmu akal itu diambil, diraih melalui pembelajaran. Tapi ilmu berkah itu diambil dari takzim, bukan dari pembelajaran. Jadi ia komak guru ki matuntuk ki pak disangang melalui guru-guru kita, melalui kitab itu kita bisa mengambil ilmu aklianya. Tapi barakatnya ya sange pak disangang itu susah. Dari sinilah kenapa banyak orang hebat, pintar tapi tidak beradab dan tidak berkah kehidupannya, karena dia belajar melalui YouTube, ilmunya pindah tapi adabnya tidak. Pak ya tu kok YouTube etawe mak guru letek mo tu pak disangan na, tapi meraji letek barakat na. Sebab namode nak baju aju di tomang kali ceramah. Biar pakai celana pendek, yang penting YouTube-nya diputar wadini nang kalinga. Jadi dia mengambil ilmunya bahkan biasa dalam keadaan tidak ada wudu. Kalau kita belajar di kitab Ta'limu Ta'lim itu, kenapa magina engka anak-anak dek to nama waktu nama sekolah. Tapi ketika dia keluar di masyarakat, justru pak disangen dan apa ke masyarakat. Ketika ditanya, hanya menjawab, saya tidak pernah belajar di hadapan guru kami kecuali kami dalam keadaan ada wudu. Jadi cik dito tu barakat napa disangenge narekoto mak jenne napa to mak guru. Makanya anak-anakku saya wasiatkan, jangan menghafal Al-Quran, jangan menghafal hadis, jangan mengikuti pelajaran kecuali dalam keadaan ada wudu. Kecuali wanita yang haid itu tidak boleh. Kemudian upasangi, memang ke pondok pesantren itu saya membina di pondoknya Guru Tak. Mulai 6 tahun saya meniti pembelajaran di sana, kemudian mengabdi hampir 20 tahun di Nurul Azhar. Saya rasakan betul ya kotomun ro pesantren itu mak dupa-dupa metu anak-anak pedek mege anak-anak pedek mege modelik na beta angka lalu jadi na beta beti kenro monro kui maroca kami to anak mako tu pak jendela nak kata di jendela repak kadera nak kata ni kadera masolang
Pokoknya ang kami matona anak makoro. Dan itu pasti ada di pesantren, tidak mungkin tidak ada, pasti ada. Madupa-dupa memang. Tapi dari situlah saya mempelajari banyak hal. Maka dari tahu guru tak, saya ingat betul itu. Ketika engka anak-anak bermasalah na melo ipasu, cik di bak kalimat na guru tak na sabari dia pasui. Kita sudah tanda tangan bahwa anak ini harus dikeluarkan. Semua guru sudah siap mengeluarkan, menghadap ke guru tak dena pasui. Agak pesan na guru tak sehingga kita tidak keluarkan. Maka dena niga na pe melo pada cengi wi anak-anak masalah ko tanya na ini. Itu pesannya guru tak. Kayak di parinsi ta guru maka dia komunri ya anak pede maka solami. Nasaba namu iya anak saya na pancicio to bata. Naganggu misi bana, parenta misi bana. Betungan na mancaji roca mi kidi maka da mancaji lasa mi komunro ke pesantrennya. Tapi ketika guru ta maka da niga na pe melo pada cengi ya anak ekotannya pesantren. Nah ini manitu na harapkan ya kode na mo pada cengi itu dena tu gagawa di pada cengi. Sehingga kita tidak keluarkan. Jadi itu dilema memang di pondok pesantren. Kadangkala maka daki aja mak doca ya kui pasu ya wadingnya mang ya komas ya tu kasih kutu mak doca betul makotiha. Makanya saya hanya wasiatkan ada pesan Ki Haji Maimun Subair itu saya ingat betul itu ketika pesan beliau itu mengatakan begini, iya ko guru ko mapak guru ko ajak mu melo ko macai anak-anak nasaba ya ko melo ko macai anak-anak kapak bodoh anak-anak masusano tu ya ko masusano dena tu mu ikhlas. Itu pesan beliau dan itu sangat dalam maknanya. Jadi ya ko to mapak guru di guru aja ta melo ko macai anak-anak nasaba iya ko bodoh macai ini pak melo ki ko macai agak pale ikhlaskan saja dirimu mengajarkan ilmu yang Allah titip kepadamu, kemudian doakan anak itu nanti Allah berikan hidayah. Itu pesan guru. Jadi saya pegang itu. Maka dari itu tu namelo ipamace anak-anak. Iya ko kita doakan, kita ajarkan, ya pe ko mace alhamdulillah. Tanya tu idi nasabari Allah yang memberikan hidayah ilmu. Ya ko ya kata ni dena tu masusah. Ya miro biasa wala pak bura kong kanana liwa. Agak jerosan ako. Maka dari itu tomatota datulu memang angka metona nama ko tu. Tapi madu-madu patu angka anak maca tapi kadang kurang berakhlak. Angka to anak-anak kadang akhlaknya sangat bagus, makanya mengisuro tapi weh kun rupagah. Nah, itu makanya masing-masing memiliki kelebihan. Dan saya termasuk salah satu santri yang sangat bodoh di pesantren. Terus terang. Ya kene kita raporku Pak Bu, diga ada Pak Eneng. Terus terang, saya tidak malu mengatakan saya adalah orang yang paling bodoh. Saya masuk di pesantren tidak bisa mengaji. Sampai kelas 3 sanawiyah itu tidak bisa mengaji. Deni sangi gurut tanah sabaya kongka ba oki korang, angka hak desa angka ayak, lawoki bahasa Indonesia ko saramai ko wani, ya ko lai suruh nak baca, ya bahasa Indonesia nak baca. Nanti ujian terakhir itu baru saya tidak bisa lulus. Napa tuda ngak guru tanapa kalipu kak. Itu saya baca huruf hijaiyah napa mak guru mengaji itu ikra saat itu nanti kelas 3 sanawiyah. Tapi barakat nami pak dongan na guru tak. Doa orang tua, doa para ulama sehingga mungkin saya bisa berdiri seperti ini. Ya jadi itu ya umatnya Pak Bu. Barakat nami guru tak. Jadi makanya anak-anakku aja moto banggala dak nareku ringkisi dik. Sabab itu ringkisi dia madari masih jaboting. Biasa tuh ringkisi dia madari mo ya tuh pacapurang itu mancaji camak, mancaji anggota dewan. Ya mau tuh paciliang nih madari mancaji anggota dewan tuh. Tapi dia tuh nak Pak ketua DPRD. Iya. Kenapa? Karena ada kecerdasan namanya kecerdasan sosial. Ada kecerdasan linguistik, ada kecerdasan spiritual. Mak dupa-dupang. Angka memetona nak iya penamanya menasat di Kosipulung nih. Namu ibu-ibu angka tau mako tu ya na dena partai nak barokbo dena metan apa pindah dina malasa ko dega cara. Nah itu kayak angka metu ibu-ibu mako tu ya na to na si pulu tepat adela sana. Ya ko masam-masam macede mina kadate talau ma baksana marojo tapapaja.
tanpa madising magai karena memang dia kesenangannya di situ. Sampai pesantren yang namoto ang kepala na pa direktur lupa nana itu di pondok pesantren. Makanya tapi anak tak upasang itu maton memang nasaro nak guru tu betul. Ia memang tona tomaton anak ina dia nak bekerja sama dengan guru untuk mendidik anak-anak pasti susah pak. Apa angkat tulasan anak pesantren ni ya korewe lo boleh matinro si tinro na. Ia minoto kome mandre siba kome masam payang matinro materu. Ia ko talungas yo ko boleh talungas oti matinro. Ia tulasan anak de apo na itadu ko indona. Maka dami we taro ni kasih matinro istirahat. Ia na ro pak guru salah. Atau noli rewa anak na panagirera manu. Na pandre manu na makanja andrena na tinilo ko warung iti na bawa na pandre melo ni lari anak na pole pesantren ya pak ya kokwi pesantren kajulara min andre sana rewa makanja andrena na samanya je pe ko toko bola de na memon ro pesantren sigilingang ibu iya ko angka na ta tagerera ni manu tabawe lo pesantren aja no ko bola na ta pandre tatilo pesantren nang katonan re guruna iya aja na anak tetap parewa. Kemudian ia tuh komalase anak saya kasih tahu ia komalase anak tak memang pos kenstreng itu penting. Kenapa ia komalase anak tak aja tak parewa lo boleh ia komasam-masam manginarewa mariawa 2 minggu ia tumatu na parewa pema malah ada tulasan aku rewa iya kok ki pesantren yang pelimatan talungas sona aja magai lai bisai itu apa tuh tahapan pencucian di pesantren. Saya dulu itu tidak tahu ketika ketemu salah seorang mursyid pimpinan pondok pesantren agak podanga angkat tuh apa alasan nate ko pesantren enak nomor si di mata campu-campu mana 5 na pada tahun akan cacar itu gatal-gatal. Pak Burane itu dia gagah agak pelek cukup pakaiannya dikasih keluar keringkan kena sinar matahari itu sudah hilang karena itu virus pakaian basah. Kemudian kalau dalam medisnya kalau yang kedua maka dia gurutta ipacingi wiya tu jolo olina jukuna ipacingi jadi aku mata ate pesan anak-anak tak pesantren yang macam-campu mana ngalele na tujuh na pergalangan tangannya gan na komai aja tak kedato ka kur pesantren yang makai galasah gitu deh lai bisai itu ibisai yang kedua matu angkato tu lasana aga masemang pada konakan nai tipes tapi bukan tipes itu sudah dicuci bagian dalam patampulang anak-anak toko pesantrennya nakan natu ata 50 sampai 6 bulan sampai kena nanti masuk 7 bulan mubaknya tu tipes pada tipes kemudian pura ya tumatu angkat tulasa karena anak tak kita tidak tahu dia nama semang tapi dia nule marigageh madodo mana papina dina agak lemah fisiknya rewe desa kadala saga makaraki dia tu kaje nama sekalilangan aku dia tu kaje nagesa-gesa mega ni makotu padahal itu tidak itu ruhnya di upgrade. Itu saya pernah tanyakan ke salah satu pimpinan pondok pesantren yang sekaligus menjadi mursyid tarekat maka dia itu kok di pesantren enak akapa tu ibisai anak-anak enak bawa di tempat tapi ya kopura ni nola ya tu apa ya mapacimana ni tu alena ya ya na tu ampai anak ta ya konapai mata tapasu in kamu tu baraka nanapai baraka cek dek baraka ata minabawa rewa salibam mopi ya tu iya makanya ya komalase anak tajak tamaselang apalagi kahadesa na nabi taman kharaja fi baitihi li talibil ilmi fa huwa syahid at-tayarji nigi kita salai bolana law matuntu pak disangang agama natakok mate maka dia mati syahid ajak tamaselang majami law dong ang anak tamah kada mudah-mudahan ngukur pesantren yang mati ko malasa iya majami law dong ang nasabak dia mati syahid makanya upasangi tilaw dong ang anak ta 2 tareka tapake nomor di tirakat setiap malam Jumat takiringang ipate anak 41 kali insyaallah mak barakah pak disangan itu pesan saya untuk orang tua santri ya kung ka anak ta psikolog ko pesantrennya setiap malam Jumat takiringang ipate anak akapatapuluh sidi sesudah sholat isya takiringang ipate insyaallah dia nalari ko pesantrennya
Sebenarnya saya pernah dapat itu salah satu di penjelasan ulama kita, bahwa sebenarnya kan hari Selasa itu adalah hari diciptakannya ilmu. Hari Senin itu ditetapkan rezeki. Sedangkan hari Jumat adalah hari penetapan ibadah untuk umatnya Rasulullah. Maka dia gurut ya kongka anak-anak melo idaptar ko sikolangnya, makanya tu ko idaptar ya so Salasa. Maka insyaallah ya ko Salasa mo daftari insyaallah mak barakat tu. Betungan adena lari ko tu sekolah. Dan didoakan oleh para malaikat yang menopang keberkahan ilmu. Jadi yang kata tu barakatnya itu sekolah. Jadi kadangkala saya itu memperhatikan ilmu-ilmu hikmah seperti itu sebenarnya penting, karena ilmu ini mulai hilang. Ia rupa disangangnya pak madu pedupang. Makanya anak-anakku yang sudah menghafal Al-Quran itu sama dengan menghafal undang-undang. Tapi dena ya kokorang kebarakatnya. Sudah mentalaki ke gurunya itu penting. Pembina tahfiz itu penting, anak-anak kita mentalaki di situ untuk dites hafalannya. Tapi saya sampaikan, jangan store ke gurunya, karena kapan di store ke guru itu nanti anak-anak akan hilang. Tak itu matu. Maka storelah kepada Allah seperti Ahmad bin Hanbal. Imam Abu Hanifah juga begitu. Yaitu Imam Abu Hanifah akaduana patamma korangnya sesusiwan ni sisang isaliwas sampajang satu di dalam solat. Makanya anak-anakku yang menghafal Al-Quran sudah khatam 30 juz, patamma ikorang kilalan na sampajangnya as-sampaja sunnah don rakana, kemudian khatamkan Al-Quran. Kalau tidak bisa selesai di 2 rakaat itu, pokoknya laksanakan setiap 2 rakaat khatamkan, baca si digesok si direkam. Ya kupure tapatamma okilalan na sampajangnya tilaunya kupong Allah Ta'ala di sujud terakhir. Maka daya pun talengak barakatnya ya korangnya aja tapalepak kak polo ko korang. Saya sudah store kepadamu ya Allah, dan kelak ketika aku lupa aku mohon engkau kembalikan. Ukitumun ro barakat. Jadi saya sampaikan kepada anak-anakku, hatamkanlah Al-Quran di dalam sholat. Jadi mapala ekorat taluplo gesok. Ya kupuran ita pangolo kupong Allah Ta'ala insyaallah kena tu barakat. Pak maka dia koki go restore ya kong kagagal restore kak denanya pun nih. Kan begitu. Ya kupu restore tajo wer engka dita ta store ko tahu tananala tahu. Tidak kita miliki. Makanya barakatna takatan niwi, kurangnya takatan itu khatamkan di dalam sholat. Pertama kulalana sampajangnya, sampaja sunnah ki jadi di tengah malam itu bangun pakai 1 juz 1 rakaat. Ya ko si minggu napet tamak si minggu tak masalah, tak 2 juz 1 malam. Kemudian saya juga wasiatkan tirakat yang kedua, saya wasiatkan agana pigau Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu salah satu keistimewaannya setiap hari Jumat dia mensedekahkan gurunya. Nah, ini anak-anakku saya kasih tahu. Ketika ditanya oleh muridnya, agana sang Imam Syafi'i, saya setiap hari Jumat mensedekahkan guruku. Jadi ya di anak-anakku ya ku Juma'i loki mak Juma' angka di tak 5 sabu aja nanale tak sumbangan. Guru Al-Quran kita, ya guru tak guru tahfiz tak, atau pimpinan pondok yang ada di sini guru-guru tak asidak kaki namo 5 sabun rupiah, tapi tanya kangi pahalana untuk guru-guru tak agai di lolongan insyaallah barakallah. Ketika Imam Syafi'i ditanya kenapa engkau bisa menghafal kitab-kitab para ulama, kitab-kitab gurumu dengan mudah, agak nasang setiap hari Jumat saya sedekahkan dan minta kepada Allah keberkahan ilmunya. Inarona awasa makadang katu ilmu barakah, tanya ilmu akliyah. Iya. Jadi itu tidak dilihat tercatat, dena tercatat secara lahiriah, tapi itu tersembunyi sebenarnya. Ulama-ulama kita dulu itu sembunyikan. Makanya pasangi setiap lakukan itu. Saya itu begitu Pak Bu. Ketika ada ulama yang saya senangi karena kepintarannya, kehebatannya, kadangkala saya itu sedekahkan secara khusus. Jadi wasidakangi uniakan metomi pahalana untuk alena. Saya dapat ilmu itu membaca di salah satu kitab, dan itu yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Nah, makanya cidito barakatnya itu pemeki lolongan ipak disangan. Nah, nanti kita bisa mendapatkan pengajaran dari orang itu ketika dia meninggal. Yang itu nak ada guru ta Profesor Dr. Nasarudin Umar bukan ulama ketika belum ada gurunya orang meninggal,
Ternyata jalur itulah yang dipakai para ulama dulu mensedekahkan. Ketika guru itu sudah meninggal, itu bisa mengambil ilmunya dengan pengajaran melalui mimpi. Makanya jangan heran ketika guru Kiai Abdul Rahman Ambodali almarhum alam ghafurlah mengatakan, saya ngaji kitab Al-Um selama 30 tahun dengan Imam Syafi'i, padahal dia tidak ketemu. Tapi kenapa dia bisa belajar kitab di situ? Itu ada jalur khusus yang dia bisa tempuh. Ini makanya yang ilmu ini sekarang sudah mulai hilang, karena kita selalu melihat secara logika. Makanya di pondok pesantren itu diajarkan ilmu ini. Magina mega tahu tolak ini. Di luar itu ada mengatakan itu mustahil, itu cerita, tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis. Itu karena dia tidak paham. Kemudian anak-anakku jangan berani berfatwa. Kalau baru hafal Quran jangan berani berfatwa. Kenapa? Kita buka sejarah Imam Bukhari, Imam Muslim, periwayat hadis, tapi dia tidak pernah berfatwa. Hafal Quran 30 juz juga tidak berani berfatwa. Magai karena dia bukan kapasitas sebagai mufti. Hanya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal yang berani berfatwa. Makanya Imam Muslim periwayat hadis itu tidak ada mazhabnya, dia pakai mazhab Syafi'i. Dia itu gagah mazhab sendirinya, padahal dia hafal, dia periwayat hadis kurang lebih 7.000 hadis dia riwayatkan. Kemudian Imam Muslim meriwayatkan kurang lebih 8.000 hadis. Ketika dikumpulkan kedua ini, hadis ini itu lebih 100.000 hadis, tapi dia tidak punya mazhab, dia masih bermazhab Syafi'i. Karena kenapa? Mazhab itu menetapkan fatwa itu susah. Makanya itu ya ampai ko macarama kak denangka dia itu gak pendapatku. Saya tidak punya pendapat. Selalu saya pakai pendapat ulama. Selalu ada yang mengatakan, kenapa tidak kembali kepada Al-Quran dan hadis? Kenapa kita tidak pakai hadis? Kenapa tidak pakai Al-Quran? Kenapa pakai pendapat ulama? Saya mengatakan saya paling aman, Pak. Kalau saya pakai pendapat ulama paling aman. Ya kita naik kak matuk ke Surimondri, maka mana koru pendapatmu, maka datang mantasapi alina maka dah selesai urusanku ya. Jadi jamaah nanti kalau ada yang saya kasih tahu, Pak, takut tanangi ya kita naik ke malaikat, maka mana koru pendapatmu? Kenapa itu yang kau pakai? Maka Ustaz Yusuf maka dah lawanung tanya Ustaz Yusuf, ya kong kay malaikat matu taneka, mana koru pendapatmu? Ya mantasapi maka dah long tadi mantasapi. Selesai. Makanya sama saya itu sama dengan pengantar kopi di warkop. Iya kau majai kopi, makame kopi aja na pengantar eta cairi pakai buana. Saya cuma mengantar. Makanya kita ini ustaz. Saya ini ustaz hanya menyampaikan ilmu yang kami dapat dari guru-guru kami, dari kitab-kitab yang kami baca, dari situ yang kami sampaikan. Kami tidak berani. Ya nang kata maka menurut kami dalam hadis ini, oh orang hebat itu Pak. Tapi itu yang paling lambat masuk surga nanti. Mage Pak nak kada roko jolo cinampai kita neko Pak mana mekala ada iga pendapatmu. Ini yang jadi masalah. Makanya kita itu enak. Sama aja dengan camat. Ketika dia turun narekolok ke kampungnya bawa ke sambutan, na sambutan pula ke Pak Bupati ya ki parotes maka ada Pak Bupati mau parotes na Pak Bupati malah iya. Selesai. Sama aja dengan Kapolres, ketika dia turun ada anak buahnya bawakan penyampaian Pak Kapolres, kalau ada tanggung jawab kembalikan ke Pak Kapolres. Saya juga begitu. Ketika ada masalah yang saya sampaikan sependapat ulama, kita naik matu, magampang pada kita naik mantasapi, alena makada. Kan begitu. Kita tidak bertaklid buta. Kenapa? Tetap ada dalil. Nah, ini yang paling mudah, Pak. Nanya mega makokoy menurut saya itu bahaya. Agama ini ada yang punya Allah, Rasulnya dan para ulama. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Ulama itu orang yang memiliki banyak pengetahuan. Namun maka pelakorat tadi itu peniasan ulama tidak. Makanya Al-Quran ini sebagai alat. Makanya anak-anakku, di dirimu ada Al-Quran yang kau bawa setiap saat, maka jaga dia. Lisanmu yang ketika engkau mengucapkan, maka dia gurut aja nih rumpake maka apa mau pakai mak beli. Oh itu penghafal Al-Quran itu susah Pak. Dia coret jing itu pakai Al-Quran. Magai nasabak namun ya rotanai nonrui makaleja sitongan na barakato, tapi dia harus menjaganya. Tapi aja to nak makalasi
dapat diri teh napa kada nyumbang peka na sama angka korang oke korat tu mubang peka jadi saya pernah ada teman saya itu dulu pakai pelak korang makono magala dapat diri ki ko pura ki dapat diri na meki baba na saya kumbak baka tu korang itu mubaba madosa ko tu karena saya hafal Quran 30 juz saya bilang cik ditawakkalan makanya penghafal Al-Quran itu dimuliakan. Nanti anak-anak kita ketika turun di masyarakat ia metoro pasangangina. Jangan pernah mengejar materi dunia, hanya kehidupan akhirat yang kita kejar. Saya tidak sepakat ketika orang mengatakan penghafal Al-Quran itu pasang ini jangan. Saya hanya ingin sampaikan upasa mona makada bekerjalah di masyarakat dengan penuh keikhlasan, Allah akan mencatatnya dan bumi ini tidak akan pernah buta. Dia tidak buta dan dia tidak tuli, dia akan mencatat apa yang telah kita lakukan. Cuma kadangkala orang itu nanti mengenang ketika dia wafat. Makanya sering kita menemukan lebih banyak bunga di kuburan daripada di rumah. Mati pitawen apa maka ada ucapan belasungkawa, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Padahal waktunya hidup dia napa aja caci. Mati pinapa perbelasungkawa tahu. Kadangkala begitu. Coba gere, mite, mega tu tahu Pak pejabat kita. Mati maninapa orang kemudian berlomba-lomba mengatakan kita kehilangan. Padahal waktu tu dia napa aja na caci. Coba begitu. Iya, ndak usah terlalu jauh. Guru-guru kita kadang pakai kere waktu tatu sisa nama mati. Terima kasih banyak guru tu yang banyak. Padahal waktu tu dia napa aja na cubi. Maka ada begitu. Maka janganlah mengharap pujian dari manusia karena manusia begitu. Tapi itulah cara Allah mengangkat derajat kita. Makanya anak-anakku penghafal Al-Quran mudah-mudahan terjaga keberkahan Al-Quran. Tapi yang paling banyak mendapatkan pahala pasti pimpinan pondok, karena gara-gara anak-anak kita, gara-gara beliau anak-anak kita bisa menghafal Al-Quran. Pembina bisa ada di sini gara-gara beliau. Tapi tersakamai maka ada mega apalana pimpinannya, mega apalana guru, mega apalana nama kepala Quran. Yang lebih banyak pahalanya adalah yang mewakafkan bangunan di tempat ini. Nah, sebab tidak mungkin ada anak-anak belajar, tidak mungkin ada guru yang mengajar kalau tidak ada tempat yang dia tempati. Maka tasakamai di orang tua yang tidur di rumah, para donatur yang tidur di rumahnya, setiap malam itu masuk mengalir pahalanya, padahal dia tidak melakukan apa-apa. Kenapa? Karena dia membangun pondok pesantren ini. Jadi saya kadang iri itu Pak Bu. Makanya pondok yang saya bangun itu yang mulai rintis-rintis sedikit-sedikit, saya tidak mau kalau semua pewakaf yang tanggung. Saya tidak mau, pasti saya harus punya andil. Maka kakak menyawa nama tu membatin rona napalin atau 5 lolongan pahala ya dia lolong. Makanya saya wasiatkan bahwa jangan ajak tabatai di sumbang nyok. Anggota dewan tadi kalau ada pagar mengatakan dia pernah suku palakna, alhamdulillah. Kalau mau menyumbang silakan. Dia tu na siaga Pak. Tarimpa isang mengi pesantren tas 10 tami tu sak sampai terempa kang jaji ni pala nasiaga kan na tahu orang tua santri ketika datang aja tangka bawa Bu, bawa ki namosi dimisak sampai setiap kita datang menjago anak kita, insyaallah barakalopo ya tu koi bolata nala mana tahu. Tapi yang kita titip di sini itu tidak akan pernah diambil, dan itu hatta yaumil qiyamah nanti kamat pilino napa wedding paja malolongan dia napa aja tuh. Maka pondok pesantren itu luar biasa ko mawakaf aki. Aja tangga biasa maka dia kok boleh. Aja na tumabela beneta lagi nala tahu. Lakai lagi nala tahu. Ya ko makan saya sayang abdega ya ko mati tetap nala tahu. Tapi harta yang kita masukkan ke sini itu tidak pernah diambil. Makanya upasangi berwakaflah di pondok pesantren. Aja mau makan mega. Pasti ko mak bangun nyo ko pesantren ni bola na po nga lata lo ko tabangun ni ya ko tabangun ko insyaallah angka bolata ko suruka namo deta sempajang kato bolata namo deta sempajang mambana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah lai bangungan istana kilala na suruga namo deta sempajang yang penting masuk bangun ko pesantren ni angka bola no ko ro de to mi na tama sabar lagi angka bolata tapi dia tuh tama ya komeki tama sepajangi. Makanya usahakan anak-anak kita yang mondok ajak tapasui, biarkan dia menyelesaikan pesantren ini. Ya kongka masalah tak hadapi ketemu dengan pembina pasti yang ke solusi tuh aja nih di malah kesimpulan apa mega tuh masalah ko pondok gara-gara anak-anak rewa malah porok salah maka dapat diri kak guruku masa kau dapat diri kau dengan masalah
Napa makadani apalagi kong kagana na makadatat dingi baraku. Nasa weh pengamanan mana aku tuh pesantren ini. Karena saya pernah alami. Rewe anak nama lapor nasa tak dingi wajujuku, tak dingi lipaku, tak dingi sularaku, maka dia indok na weh pengamanan mana aku tuh pesantren ini. Mana kana sangi pengamanan sisa na to rewa Allah angka konro agatu ngawajuju na taro na iriangi buang nasa sai na buang angka mo kuryawa talamak dia na runtui. Makanya mestinya itu pesantren Pak dibatasi, hanya 7 pasang pakaian tidak boleh lebih. Saya melakukan studi banding di beberapa pondok pesantren tahfiz di Jawa dan di beberapa di Kalimantan. Ternyata itu ada pesantren yang menerapkan itu. Tapi itu pasan na waju-waju, telu pakai sampajang, 2 pakaian umum. Itu saja dia bawa. Nasabak ya ko megala dai, mega natala. Ya ko cek dek mi ya natala, dia nak baju-waju. Makanya saya bilang angkat oh kanjat. Itu makanya di pondok pesantren ini mami itu mega mematu aturan. Maka anak-anakku jangan harap Anda hebat di pesantren. Aja tetajang eleta hebat. Karena kenapa? Anda di sini cuma dicas. Tapi masuk itu matu napa mubak beraka. Saya berani bertaruh Pak Bu. Ya kongka anak toko rinki kandoci. Ya kota lupuloi si bawah rinki talupuloi. Tapassu isaliwa masikola pasti dia dapat 10 besar di luar. Komeki tes kita coba nih. Ya kongka anak kami nak bodoh ke pesantren ya tapassu ni gari masikola. Ko sekolah umum ya taparingkit tu. Kenapa? Karena memang di pesantren itu dicas. Itu pada loboh itongkok mopi dia pernah tak buka barakan masuk pitu matu napa tak buka barakan. Makanya upasang ibu tapa pesantren lalu ya anak namo talu taumi namo si taumi namo 50 yang penting pure nelek jak pesantren magai ya ko pure tapa pesantren anak tak nata ko guru agama namo manceji parema ko masuk jamu tamaselang apa ya ko melo isadar ni sama sampajanya Pak pure nak guru baca na sampajanya. Tapi ya ko denang kana sekolah agama na melo sadar kenri melo loh memak guru masam pajak dia pernah pura mak guru ini. Makanya biarkan dia masuk pesantren tempat kami pesantrennya namo si taumi ya ko lari dia na marigagah tempat kami pesantrennya ko si minggu mina lari dia na marigagah magai angkat tapewa matu maka dapura ni pertama pesantrennya pun ngalina to tu lari amakiro iyo poko dia nang kata pertama mapangewangi matu si banata apalagi ko dia nang kata babai labak memangi. Karena nasuruh ke masa pajak, kada nasuruh muka tapi dia nambah baka. Ya kok ke pesantren ya ku sudah masa pajak dia dah sampajak bak baik. Makanya itu selengkap pengajaran di pondok. Tapi aja maka dari bak anak-anak tamak kedaki, ical anakku kemudian dibenci tidak. Itu dididik. Saya itu sering Pak memukul anak-anak dulu di pondok. Guru tadi metona kena baba anak magale cemi ko guru tak kayak baba baka. Magai pura upau maka daya ko anak-anak pura mui baba aja itu mabela orang tua yang dulu belajar di SD yang sekarang sudah memasukkan anaknya waktu tadi masih sekolah riolo dia pada yaitu beli bahasa aja guru dia dapat aja tapak ko bitie ko itu guru dulu tapi magai barakah pak bana guru maka itu mendatangkan keberkahan. Makanya upasangi ya kau baba anak tak aja temecai magai sitongan angka barakah aku tilalena. Makanya saya pernah diajarkan bahwa memukul anak itu membaca 2 surah. Yang pertama adalah Alam Nasrah, kemudian yang kedua Inna Atainakal Kausar. Ia penibak bananae nariku Inna Atainakal Kausar fasolli lirabbika inna sani'aka huwal abtar. Itu dipukul 3 kali dengan mengulang ayat itu 3 kali. Saya pernah diajarkan itu. Maka dia kumbak bamu makoro nanae ya komelo malanggar nengerang itu maka dia baka biasa makopat dine. Selalu muncul itu. Itu 2. Alam Nasrah dibaca tapi itu diulang. Alam Nasrah laka sadrak wa wada'na alladzi anqadha wa rafa'na laka zikrak ulang 3 kali. Wa rafa'na laka zikrak wa rafa'na laka zikrak. Ya biasa ya kami meto ajuku bu wakatani ya ko wakatani ne ropura dibaca. Ya kawala ni rojuk maka meto na manrasa di ija masih ki. Karena dia sudah tahu maka dia ke rojuk na katani na babarat tu matu. Kenapa? Karena kita sudah isi dengan doa dan insya Allah itu berkah. Cuma ini yang hilang. Tapi aja tepat diri togang yang maka dia ada tidak. Ulama kita itu mengajarkan itu mesti itu ada. Jadi berkah. Tanya pak ba macai ko si jakka Makanya sama dengan memarahi anak-anak aja na boleh lalang. Maka dia guruta si jakkana timuemi masulo saliwang aja nokko ati masulo saliwang. Makanya Abdurrahman As-Sudais imam Masjidil Haram ketika dipukul oleh ibunya age podangi ad
deko loko mancaji mau ko Masjidil Haram magi na mace indona purai matala penne matala andre manna suunta natala ina sabak natajang itamunna tapi Abdurrahman As-Sudais lain malah kasih natarima nangi kasih Andre na padahal kanita mun na isaliwang pura nataguguri mana kasih Andre na macay indo na sehingga dia pukul tapi nasuruh maka dade ko salay boleh loko mancaji mau ko Masjidil Haram. Itu betul dia menjadi imam di Masjidil Haram. Makanya kong kana tata macai babay tata suruh lo pesantren manci kiai barasa gitu aja makan wih anak sewe anak dega de to ngatu na pa aja mak bokah itu sebab ini milodongi makaleleng. Makanya ini yang saya wasiatkan yang terakhir sebagai penutup saya ingin sampaikan begini Pak. Maka daya mematutu ko pesantren ya talun rupa iya ko basi tapatama wadi jaji mancaji ulawa masuk iya ko salaka tapatama wadi totu jaji mancaji ulawa masuk mandari totu basi patama mancaji basi taisa ngangi masuk madu berupa memet tuh kajian ketua anak aku masalah ita bawa kak bengkele mi iya ko oto nai bengkele iya ko pusu mi oto la yamplas mi itu nama kanja tapi iya ko kappo yoto la pape memang patuna rewa. Jadi ya kau tahu anak-anak kepok tapatama na ciaki kui galacce de na cocok sabak de na rewa kui sapu mi toli kape mater yo pokoknya anak gimpe tapatama ni tate nama lempu makitu. Makanya anak-anak itu kadang ipata-pata aju cede igalacce. Kenapa? Sebenarnya cuma ini kalau HAM itu Pak pasti kita kena. Saya itu pondok pesantren memang tidak boleh harus dengan jalan ini tidak, tapi saya mengatakan itu sangat berat. Mungkin ada guru yang bisa jalankan. Kalau saya pribadi tidak bisa. Pasti lo golecek kon anak nggak masalah. Tapi itu dengan doa, bukan karena marah, tapi karena kita doakan. Itu. Bahkan ada kiai di Jawa itu kusiruntu ilasu maisur nasuru mika lepak aja lo kapak kiai langsung dilepak sih. Iya, ada pesantren di Jawa itu nasiruntu murid atau pemilu lepak. Ada pukul dulu. Angkana profesor na melo mau lepak. Kenapa? Karena itu ada doanya kiainya. Iya, jadi saya pernah dapat ilmu ada 3 itu hizib. Yang pertama melalui tongkat, yang kedua melalui tangan yang tamparan, tapi itu tamparan turun bukan ke samping, itu ditampar turun. Makanya itu kalau dilihat itu dia tampar turun begini. Kemudian yang ketiga ada juga saya dapat hizib itu dengan menyentuh kepala. Jadi maka dakak madu pedupa tuh ke pesantren ya, kong kanana idongi itu kamu tuh kutusimak nak Ka'bah, yaitu tabaca. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin dibaca 3 kali dengan satu napas. Napa tawarrus sarana nana. Insyaallah kon anak beta paja ya tuh. Tapat ada ngilimat tak dengan sambil menahan napas. Napa baca itu simak nak Ka'bah. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin diulang 3 kali dengan satu napas kemudian iwerung sarana nana insyaallah. Ya kon anak beta paja ya tuh. Namo ambok na beta ya tuh dibacaan. Iya, insya Allah barakah itu kalau kita bacakan. Saya dulu dapat itu dari guru tak bahwa ini yang dibacakan ketika anak nakal. Kung kanana cai podang ada, kung kanana tabicu natuli membangkang, tak ketani ulun nah, ia rota baca dengan satu napas. Cicami manyawa, itahangin napas napai baca katalu napai warungang. Itu insya Allah berkah itu untuk anak-anak kita. Ya toh siko pakai pelak korang. Saya sampaikan ya mubadi'u ya mu'id itu meletakkan tangan kanan setiap selesai sholat fardu. Tapalena 5 tahun tak kosarat tak tekan begini baru baca ya mubadi'u ya mu'id itu 11 kali supaya hafalannya kuat. Iya, malam pe peringerang. Itu kalau sudah sholat letakkan itu. Itu kita tinggal membaca ya mubadi'u ya mu'id 11 kali. Insyaallah supaya dikuatkan hafalannya dan tidak mudah lupa. Dia megang kepala lupa ya kong kagaga cepat diingatkan ketika dia lalai. Saya kira ya nau pangulongan Bapak Ibu sekalian magi-magi napa barakah upang Allah Ta'ala. Saya sangat bersyukur bisa bersilaturahmi dengan seluruh jajaran pimpinan pondok pesantren yang sempat hadir dan terkhusus pondok pesantren Al-Wahid Pape. Tilodongangi guru tak yang kumonrokoi pembina tak tilodongangi anak-anak kita doakan. Ya rona upasangangi maka da usahakan tak kiri ngangi pate anak 41 kali setiap malam Jumat. Ya anak tata suruh sidakai guruna setiap hari Jumat insyaallah ajak tamasilang kebarakah. Tapi penutupnya takzim kepada orang tua, takzim kepada guru dan takzim kepada orang yang telah senantiasa mendoakan kita. Komiki lolonga barakah. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.